Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah. Saya psikologi 17 ingin mempresentasikan jurnal internasional dan sudah saya artikan dan saya di sini akan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya adalah menuju kerangka kerja psikologi dan psikoterapi Islam, model jiwa yang Islami. Penerbitnya Abdullah Rahman, kemudian jurnal dari Adrian Coyle. Baiklah, saya akan jelaskan satu. Yang pertama, maksudnya kerangka teoritis Islam yang unik untuk psikologi Islam belum ditetapkan. Untuk itu kita harus memahami bagaimana manusia dikonseptualisasikan dalam kosmologi yang menjadi ciri tradisi Islam. Makalah ini menyajikan model jiwa dari dalam paradigma Islam yang dihasilkan melalui analisis teori beralas dari wawancara dengan 18 informan kunci dengan keahlian akademis atau agama yang relevan. Model tersebut menguraikan aspek-aspek mekanisme untuk perkembangan jiwa yang merupakan landasan potensial bagi teori Islam tentang psikologi manusia dan memiliki relevansi khusus untuk pendekatan Islam terhadap psikologi. Selama beberapa dekade terakhir, pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk mendefinisikan dan mewujudkan integrasi Islam dan psikologi telah mendapatkan banyak perhatian, yang berpuncak pada apa yang oleh Kaplik dan Skinner disebut sebagai gerakan Islam dan psikologi. Fakta bahwa pada tahun 1979 Malik Badri memperingatkan psikologi Islam agar tidak memperingatkan psikologi Muslim agar tidak mengadopsi teori-teori Barat dan menyerukan paradigma psikologi Islam. Sebagian besar upaya penelitian dalam gerakan ini selama 10 tahun berfokus pada adaptasi budaya atau agama dari model-model Barat. Sebuah kerangka teoritis Islam yang unik untuk psikologi Islam masih harus dibangun. Untuk itu kita harus memahami pada tingkat dasar bagaimana manusia dikonseptualisasikan dalam kosmologi yang menjadi ciri tradisi Islam. Lanjut, tidaklah tepat untuk mengadopsi orientasi teoritis yang mendukung psikologi Barat kontemporer karena sebagian besar telah dipengaruhi oleh konsep sifat manusia. Selain itu, berasal dari Islam, mendefinisikan psikologi Islam dengan cara yang bermakna secara Islam tidak mungkin tanpa terlebih dahulu membangun kerangka konseptual atau model sifat manusia dengan integritas Islam. Ini akan menjadi landasan bagi berbagai bentuk psikologi terapan seperti psikoterapi Islam, psikoterapi Islam. Makalah ini mengemban tugas tersebut dengan menyajikan dan menganalisis masukan para ulama dari berbagai disiplin ilmu pemikiran Islam dalam bentuk data wawancara kualitatif dan melalui analisis. Ini juga mengembangkan model jiwa Islam. Ini isi dari makalah ini adalah dari hasil wawancara 18 narasumber. Metodenya saya akan jelaskan. Pesertanya itu dicari yang memiliki keahlian akademis atau agama terkait dengan pemahaman Islam tentang psikologi manusia dan oleh karena itu dapat bertindak sebagai informan kunci. Berbagi pandangan mereka sendiri dan mengomentari dari posisi mereka yang diinformasikan tentang pandangan orang lain di bidang mereka. Kemudian ada 40 individu akhirnya diidentifikasi dan diundang
untuk ambil bagian. Sebagian besar adalah penulis buku atau artikel yang relevan dengan pertanyaan penelitian, tetapi yang lain diidentifikasikan melalui rekomendasi pribadi dan bola salju. Semuanya semua ahli di bidangnya, semuanya ahli di bidangnya, dan banyak yang merupakan pemikir terkemuka dalam topik yang berkaitan dengan psikologi Islam. Kemudian dapatlah 18 orang. Lalu dari 18 orang setuju untuk berpartisipasi, 17 pria dan 1 orang wanita dengan rentang usia 39 sampai 89 tahun. Peserta dari 9 negara di 4 benua. Sampel termasuk praktisi muslim, non-muslim yang berlatih, dan non-muslim. 5 peserta adalah psikolog Islam yang terlibat dalam penelitian dan atau bekerja klinis. 4 adalah sarjana dalam spiritual Islam yang didasarkan pada konteks akademis. 3 adalah sarjana akademis dalam filsafat Islam. 3 adalah sarjana agama Islam non akademis. Kemudian maksudnya 3 adalah sarjana agama Islam yang non akademisnya. 3 adalah praktisi spiritual Islam tradisional. Tidak semua peserta direkrut pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, perekrutan terjadi secara progresif dalam proses yang disebut sebagai sampling teoritis, yang mencirikan pendekatan penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini. Ini dijelaskan di bawah. Kecuali untuk para psikolog Islam, banyak partisipan yang memiliki sedikit latar belakang dalam psikologi, dan sebagian besar sebelumnya tidak mengenal konsep psikologi Islam itu sendiri. Jadi cuma ada beberapa yang memahami arti sesungguhnya dari psikologi tersebut. Sementara peserta dengan latar belakang akademis memberikan perspektif sejarah dan seringkali antardisiplin tentang pemikiran Islam. Peserta dengan latar belakang agama tradisional dapat memberikan konteks untuk aplikasi praktis dari pengetahuan tersebut. Dari 18 peserta tersebut itu tercampur ada psikologi, ada yang psikologi Islam akademis dan non akademis atau tradisional. Dari hasil wawancara tersebut mendapat data bahwa hasil dari wawancara semi struktur individu yang dilakukan oleh penulis pertama. Jadwal wawancara menampilkan pertanyaan terbuka yang dikembangkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat pribadi peserta tentang apa yang mungkin merupakan pemahaman psikologis Islam tentang manusia. Berdasarkan pengetahuan dan studi relevan mereka tentang bidang terkait, topik konsepsi Islam tentang psikologi manusia diperkenalkan dan sikap serta gagasan pribadi peserta dieksplorasi tanpa arahan khusus dari pewawancara. Misalnya prinsip dan konsep kunci apa yang mungkin menjadi ciri konsepsi psikologi Islam. Kemudian jadwal wawancara difokuskan pada prinsip-prinsip tertentu yang diidentifikasikan oleh para peserta sebagai sentral, seperti bagaimana kebajikan dan keburukan ikut bermain dalam proses pemurnian jiwa. Lanjut. Kita lanjut aja ke hasilnya. Analisis menghasilkan 8 kategori teoritis yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kategori-kategori ini dan hubungan yang dibedakan di antara mereka merupakan model jiwa yang koheren yang disajikan secara diagram pada gambar. Oke, gambarnya jadi ada di sini. Nanti saya akan jelaskan sedikit lah. Sifat jiwa itu konsep fitrah. Kemudian struktur jiwa, ciri khas jiwa secara keseluruhan itu ada nafs, ada kolb atau hati,
akal atau intelek, ruh atau roh. Kemudian tahapan jiwa mengubah sifat atau fluktuasi nafs dan fluktuasi nafs al-amara bil su. Kemudian pengembangan jiwa proyek mengembangkan manusia taksiat an-nafs atau pemurnian jiwa. Jihad an-nafs perjuangan jiwa, tahdib akhlak pemurnian karakter. Kemudian perlunya reformasi moral, maksudnya tahlik al-haq ini pemurnian karakter, yaitu perlunya reformasi moral. Kemudian muhlikat dan munjiat keburukan dan kebajikan. Ini kemudian saya akan menjelaskan tentang perspektif Islam. Al-Quran dan hadis dalam wawancara tanggapan mereka diambil dari tulisan ulama modern dan awal dari teologi filsafat Islam. Meskipun wawasan yang beragam ditawarkan dari berbagai cabang pengetahuan dan variasi interpretasi, terlihat jelas ada konsensus tentang elemen dasar yang berbeda dari konsepsi Islam tentang jiwa. Sementara kedelapan kategori patut diperhatikan, 4 mencerminkan aspek yang lebih mendasar dari model yang muncul, yaitu sifat jiwa, tahapan jiwa, dan perkembangan jiwa. Karena keterbatasan ruang, kami akan menguraikan secara rinci kategori yang berjudul perkembangan jiwa, karena memiliki relevansi terbesar dalam penerapan psikologi Islam, karena memiliki relevansi khususnya dalam psikoterapi Islam. Namun kategori ini dibangun di atas 3 kategori dasar lain, dan jadi pertama-tama kami akan menguraikannya dan mengilustrasikan dengan hemat dari kumpulan data. Baiklah, kita akan lanjut menjelaskan tentang sifat jiwa. Semua 18 peserta mengidentifikasikan konsep fitrah yang didefinisikan sebagai sifat manusia atau watak alami sebagai inti dari konseptual psikologi Islam. Konsensus di antara peserta adalah bahwa fitrah menyatakan semua manusia dilahirkan dengan sifat sehat yang sama. Yang paling disepakati adalah murni dan yang berasal dan memiliki hubungan langsung dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian struktur jiwa. Banyak peserta yang sering menggunakan kata diri untuk merujuk pada konsep nafs dalam Islam. Namun Mustafa, seorang psikologi Islam, menawarkan perbedaan penting bahwa istilah diri seperti yang digunakan dalam psikologi modern adalah konsep psikologis yang imaterial, maksud saya kompleks, tetapi nafs dalam Islam mengacu pada makhluk spiritual sejati yang mendiami tubuh fisik kita. Itu adalah jiwa. Dalam membahas struktur jiwa, sebagian besar peserta merujuk pada 4 aspek utama, yaitu nafs, qalb, akal, dan ruh, yang disajikan dalam karya Al-Ghazali pada abad ke-12. Ihya Ulumuddin pada tahun 2015, yang digunakan untuk menggambarkan fungsi atau kualitas yang berbeda dari satu jiwa yang tidak terpisahkan. Peserta menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan pertempuran baik dan jahat di medan pertempuran jiwanya, dan meskipun satu kesatuan yang utuh, perbedaan antara aspek-aspek ini membantu kita memahami fungsi berbeda yang berperan dalam perjuangan ini. Pengembangan jiwa atau proyek pembangunan manusia. Dalam konsepsi struktur jiwa dan memahami susunan manusia dan sifat manusia dari sudut pandang psikologis, hampir tidak mungkin bagi sebagian besar peserta untuk tidak menyamakan pengetahuan ini langsung dengan proses pemurnian jiwa. Beberapa peserta menunjukkan bahwa paradigma Islam tentang pemahaman manusia memandang Islam tujuan hidup manusia sebagai kesempatan untuk menyucikan jiwa, dan banyak yang menggambarkan sebagai proyek pembangunan.
mengungkap fitrah dengan menyucikan nafs. Jadi Abdel Salam setiap konsep menjelaskan, saya ulangi, jadi seperti ditunjukkan secara khusus oleh Rahim psikologi Islam dan Abdel Salam, setiap konsepsi tentang psikologi Islam pasti melibatkan proses pemurnian ini dan tidak masuk akal untuk membayangkan studi psikologi tanpanya. Rahim berkata, itu adalah keberadaan yang lebih lengkap. Ini tidak mendefinisikan fungsi manusia sebagai produktif dalam arti material, menunjukkan bahwa pendekatan barat terhadap psikologi jarang akan memasukkan keadaan jiwa dalam rencana perawatan. Kemudian ada gagasan lain yang dikemukakan oleh Abdel Salam, adalah bahwa perspektif Islam tidak akan berguna untuk mempelajari jiwa tanpa kaitan langsung dengan pengobatan. Dia berkata, jadi bukan hanya studi psikologi tapi proses pembersihan. Proses pembersihan membuat cermin itu bersinar. Anda tahu nafsu itu seperti cermin dan itu keruh dan perlu memantulkan cahaya Tuhan. Anda tahu dan itu keruh, penuh dengan kotoran. Jadi semua bermanfaat. Jadi ini semua bermanfaat untuk studi. Jadi seperti mempelajari nafs demi nafs. Kemudian kita lanjut ke takziat an-nafs atau pemurnian jiwa. Hampir semua peserta menggunakan metafora bersinar cermin dalam kaitannya dengan melakukan pekerjaan pada jiwa untuk membersihkan hati dan mengungkap fitrah. Kegunaan dari metafora ini tampaknya untuk mencontohkan gagasan bahwa kemurnian atau cahaya yang coba disinari bukanlah milik orang itu sendiri, tetapi bahwa jiwa mereka dapat menjadi cerminan cahaya ilahi jika yang dibersihkan dan jika kerak dihilangkan yang terakumulasi dari ilusi keterpisahan yang dihasilkan dari kehidupan di dunia. Lanjut, yang terakhir adalah tahdib al-akhlak. Perlunya reformasi moral, meskipun mungkin ada gagasan yang cukup konsensual tentang kesejahteraan dan fungsi ideal. Psikologi barat tidak selalu memiliki satu perangkat pedoman moral universal untuk meminta bertanggungjawaban orang atau mendorong keselarasan. Sedangkan psikologi Islam harus melibatkan